Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini teman-teman, berhubung di beberapa postingan saya sebelumnya, banyak dari kalian yang komentar dan request seputar analisa terkait WIF atau DogWIFhead ya, lebih tepatnya. Yang mana ini adalah salah satu koin meme juga yang cukup ramai dibicarakan ya di akhir-akhir ini. Dan di sini saya decide untuk kita coba analisa nih untuk koin WIF atau DogWIFhead ini sendiri. Dan sebelumnya buat teman-teman yang mau request analisa koin dan mau tanya-tanya seputar kripto dan investasi, feel free teman-teman, kalian bisa akses aja di link tree yang ada di bio akun TikTok saya. Dan selanjutnya kalian akan dibawa ke tampilan seperti ini, yang mana di sini kalian bisa akses link traktir saya untuk request analisa koin dan juga tanya-tanya seputar kripto dan investasi. Dan juga buat kalian yang mau mampir ke channel YouTube saya, feel free kalian bisa klik aja tombol yang ada di sini teman-teman. Dan oke, di sini kita langsung mulai aja untuk pembahasannya. Dan mungkin kita akan lebih berfokus ke price action ya teman-teman, atau technical analysisnya. Karena seperti yang teman-teman tahu juga, secara fundamental tentunya teman-teman semua udah tahu untuk DogWIFhead atau koin WIF ini itu adalah koin meme, yang mana attention menjadi salah satu aspek yang sangat menunjang ya dari kenaikan harga dari koin DogWIFhead ini teman-teman. Dan di coin market cap ini sendiri, DogWIFhead ini sekarang secara kapitalisasi pasar menempati urutan ke-50 teman-teman. Jadi udah masuk top 100 dan pas ya di urutan ke-50. Dan secara price action teman-teman, mungkin kita coba bahas kali ya dari awal. Jadi DogWIFhead ini ketika awal listing nih, lebih tepatnya ini saya menggunakan chart WIF USDT teman-teman, jadi di pair oleh USDT. Ketika naik di sini naik hampir 350% teman-teman, more or less. Dan cukup tinggi untuk naikannya teman-teman dari DogWIFhead ini. Dan pasti teman-teman yang mungkin udah awal-awal mungkin beli di DEX dan sebagainya, pasti ini cuan banyak teman-teman ketika kenaikan harga ini. Dan so far teman-teman lihat di price sekarang juga atau price action sekarang di sini DogWIFhead mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini seperti biasa saya udah tandain beberapa area yang mungkin bisa jadi teman-teman tinjau atau bisa teman-teman jadi tinjauan atau teman-teman jadikan acuan teman-teman. Di mana di sini ada beberapa area, di sini ada supply areanya di atas yang berperan sebagai resistance yang cukup major teman-teman. Kemudian di sini juga ada supply area lagi. Dan di sini kita punya demand area teman-teman. Atau di sini teman-teman bisa jadiin key support levelnya dari DogWIFhead ini. Nah, kalian bisa lihat untuk DogWIFhead ya teman-teman, atau koin WIF ini sekarang sedang berada dalam tekanan jual atau selling pressure yang cukup tinggi teman-teman. Kenapa? Karena dari swing terakhirnya di sini kalau kita ukur dari atas ini mungkin ya ke bawah itu more or less hampir 60% turunnya teman-teman. Dan itu cukup dalam ya buat teman-teman yang buy di sini mungkin atau di tengah-tengah sini mungkin pasti sekarang sedang merasakan minus yang lumayan teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat sebelumnya teman-teman, DogWIFhead ini sebelumnya sempat membentuk semacam channel yang teman-teman bisa lihat di sini nih, ada dia harganya membentuk channel. Dan so far dia ternyata tidak mampu mempertahankan channel tersebut, dimana ketika dia sampai di titik atas ini dia sempat tertahan di area ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat sempat ada candle hijaunya, namun dia turun lagi ke bawah dan ternyata juga nggak mampu untuk mempertahankan trendline channel yang ada di sini dan dia breakdown lagi ke bawah teman-teman. Dan dia juga sempat tertahan lagi teman-teman di supply area yang di sini atau di demand area ya sebelumnya, sebelum ditembus. Di sini ada rejection yang lumayan kuat, mungkin sempat naik sedikit nih teman-teman. Nah, seginilah 10%-an dan ternyata dia masih terkena selling pressure yang sangat kuat and then dia dump lagi atau turun lagi 30%-an teman-teman. Dan sekarang kita sedang berada di demand area dari DogWIFhead ini. Nah, biasanya yang paling sering ditanyakan teman-teman, Bang, apakah saatnya udah beli nih? Apakah saatnya akumulasi? Apakah saatnya cicil beli? Nah, biasanya kayak gitu ya teman-teman ya untuk pertanyaannya. Dan sebelum saya jawab pertanyaan tersebut, disclaimer dulu teman-teman sekali lagi, video ini bukanlah sarana atau berupa ajakan untuk teman-teman supaya atau memaksa teman-teman untuk menjual atau membeli aset tertentu. Video ini nggak pernah merekomendasikan jual beli aset tertentu teman-teman. Tapi harapannya pandangan saya atau informasi yang saya deliver ke teman-teman bisa kalian jadikan sebagai masukan atau bisa kalian jadikan sebagai second opinion aja teman-teman. Nah, kalian bisa lihat DogWIFhead ini memang sebenarnya ada di demand areanya teman-teman. Jadi secara teoritis di mana di sini ada demand areanya,
ini adalah demand area yang sebelumnya menahan pergerakan Dog Wave Head pertama kali sebelum dia pumping hard teman-teman, sebelum dia gains naik 350% tadi. Ini adalah support atau resistance lah ya, pas masih di bawah. Ini adalah area yang menahan pergerakan Dog Wave Head sebelum pumping ini terjadi teman-teman. Dan berarti ini adalah demand area atau key support levelnya, yang mana secara teori harusnya memang ada pemantulan di sini teman-teman. Namun teman-teman bisa lihat, teman-teman compare aja dengan selling pressure-nya yang sangat masif teman-teman. Sementara di sini mau naik sedikit aja ini agak susah teman-teman. Teman-teman bisa lihat candle-nya baru naik sedikit dan dia langsung membentuk atau menunjukkan kepada kita pelemahan harga lagi. Dan di sini kita bisa tahu teman-teman bahwa buyers masih belum ada action atau masih belum ada keinginan teman-teman untuk akumulasi lebih lanjut, yang mana hal tersebut menandakan selling pressure masih akan mendominasi dalam waktu singkat teman-teman. Dan ketika ada seperti ini teman-teman, waktu yang tepat apabila memang teman-teman ingin cicil beli, setidaknya menurut pandangan saya adalah ketika dia memberikan konfirmasi teman-teman. Nah, apa maksudnya konfirmasi? Konfirmasi maksudnya adalah ketika Dog Wave Head ini menunjukkan kepada kita mungkin seperti dia membentuk bullish engulfing, mungkin dia naik sedikit teman-teman, yang mana kenaikan ini memakan high pada candle sebelumnya teman-teman di sini, dan dia menunjukkan kepada kita untuk adanya penguatan volume yang cukup signifikan teman-teman. Teman-teman bisa lihat secara volume di sini merah semua teman-teman, yang mana selling pressure masih sangat-sangat mendominasi, dan ketika nanti tiba-tiba ada volume yang lumayan teman-teman, itu probably bisa menjadi potensi untuk mengangkat harga wave kembali teman-teman. Paling enggak itu dia ngelewatin lah atau reclaim lagi supply area yang di sini, sehingga harapannya dia bisa bermain paling enggak di antara dua area ini teman-teman. Jadi area yang ini dan area yang ini teman-teman. Dan selama belum ada konfirmasi teman-teman, menurut saya sangat tidak ideal untuk teman-teman coba chip in, apalagi dalam margin yang cukup besar ya. Sangat tidak direkomendasikan teman-teman. Dan apabila memang teman-teman tetap ingin bertransaksi, harapannya teman-teman tetap dijaga money manajemennya dan resikonya tetap dijaga teman-teman. Karena mungkin aja ada dari kalian yang memang jago scalping mungkin dan sebagainya, mau memanfaatkan secara short term, itu sah-sah aja teman-teman. Karena memang baik dari segi trading maupun investing, yang paling penting adalah cuan teman-teman ya. Jadi apapun strategi kalian, pastikan kalian make sure risk profile kalian dan juga risk to reward rasionya teman-teman. Nah, oke. Di sini karena tadi saya udah jawab pertanyaannya, di sini kita akan coba lihat skenario yang mungkin terjadi di wave ini. Jadi skenario pertama, di sini saya bahas yang bagus-bagusnya dulu deh, teman-teman. Skenario pertama itu ada kemungkinan di sini seperti yang tadi saya katakan, ada konfirmasi teman-teman untuk dia coba naik, kemudian dia reclaim nih supply area yang di sini, dan ini akan menjadi demand area teman-teman setelah di reclaim. Dan hopefully dia bisa menunjukkan kepada kita pergerakan yang seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi dia membentuk higher high, higher low, higher high, kemudian testing lagi membentuk higher low di demand areanya, yang mana ini supply area ketika ditembus akan menjadi demand area, dan hopefully dia bisa testing lagi ke atas teman-teman di supply areanya. Namun tentunya pergerakan yang seperti ini tidak mudah teman-teman, karena butuh volume yang lumayan besar, dan tentunya kita harus realistis bahwa pergerakan seperti itu memang mungkin terjadi, namun agak lebih sulit apabila dibandingkan dengan potensi penurunan yang teman-teman. Nah, kenapa demikian? Di sini teman-teman bisa lihat, selain selling pressure-nya yang memang juga tinggi ya teman-teman ya, kalau kita ubah nih, nah seperti ini, jadi line chart, teman-teman akan bisa lihat bahwa sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman lihat move-nya, di sini mungkin kita naik nih teman-teman, membentuk yang namanya higher high dong. Nah, kemudian ketika dia turun, di sini dia membentuk yang namanya higher low. Dan sebenarnya teman-teman, akan sangat baik ketika dia bisa membentuk higher high kembali, karena ini adalah move bullish yang sangat tinggi teman-teman, atau yang sangat bagus ketika memang seperti ini yang dibentuk. Tapi sayangnya di sini dia membentuk yang namanya lower high teman-teman, yang mana high ini lebih rendah daripada high yang ada di sini. Dan so far ada potensi untuk dia membentuk yang namanya lower low teman-teman. Nah, jadi untuk area yang teman-teman perlu pantau tentunya adalah demand area yang di sini teman-teman. Kita belum membentuk lower low teman-teman ya, karena di sini masih ada tahanan lagi teman-teman. So kalau misalkan dia memang breakdown dari tahanan ini dan more or less, apalagi dia tembus di bawah sini teman-teman, yaitu harga pertama ketika dia listing di sini teman-teman. So ada kemungkinan dia akan turun apabila memang menembus titik-titik penting tadi, dan ada potensi juga dia under $1 teman-teman. Tentu ada kemungkinan mengingat selling pressure-nya yang cukup tinggi. So apapun kemungkinan yang mungkin terjadi, harapannya baik teman-teman yang mungkin holdernya WIF atau mungkin berencana trading di WIF atau bertransaksi di WIF,
itu harapannya teman-teman udah bisa mengantisipasi nih dan memanajemen resiko teman-teman dalam melakukan investasi ataupun trading teman-teman. Dan harapannya tentunya teman-teman nggak boncos nih teman-teman ya dari wave ini dan nggak minus banyak lah teman-teman. Dan hopefully bisa dapat profit justru baik teman-teman yang trading maupun teman-teman yang invest di koin wave ini teman-teman. Dan mungkin segitu aja untuk analisa yang bisa saya berikan dan insight yang bisa saya deliver ke teman-teman semua. Hopefully teman-teman jadiin aja second opinion dan tetap riset mandiri teman-teman, do your own research karena conviction dari trading atau investing yang kalian lakukan itu cuma bisa kalian peroleh dari analisa mandiri yang kalian lakukan juga tentunya teman-teman. Dan mungkin sekian aja untuk analisa Doc with Head pada kesempatan hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis dan juga teman-teman yang udah selalu support saya sampai sejauh ini. Dan I'll see you teman-teman in the next video. Thank you teman-teman.